Halo, apa kabar hari ini? Semoga lu sehat, waras, dan cukup. Walaupun kadang ya, kata cukup itu kayak target yang makin lama makin jauh. Gaji segitu-segitu aja, tapi harga-harga naik, cicilan numpuk, notif tagihan masuk terus. Dan kadang, lu cuman bisa duduk diem, nanya ke diri sendiri. Aku harus mulai dari mana ya? Tenang, lo nggak sendiri. Banyak orang ngerasa stuck di titik yang sama. Nah, hari ini kita bahas hal penting, tapi sering disepelekan. Gimana caranya nabung? Meskipun masih punya utang. Yes, lo nggak salah baca. Pernah mikir gini nggak? Gimana mau nabung? Utang aja belum kelar. Atau, gue belum pantas nabung soalnya masih ada cicilan. Kalau pernah, video ini 100% buat lo. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe ya. Karena di sini kita bahas keuangan dengan bahasa yang bisa lo cerna, tanpa jargon ribet, tapi tetap bikin mikir. Kalau lo ngerasa ini relate, jangan pelit. Bagikan ke temen lo yang juga lagi jungkir balik hidupnya. Oke, gini. Nabung itu soal prioritas, bukan soal sisa. Masalah banyak orang bukan karena mereka nggak mau nabung, tapi karena mindsetnya salah dari awal. Biasanya gini, gajian, bayar cicilan, belanja, makan, transport, pulsa, dan lain-lain. Baru deh lihat, masih ada sisa nggak ya buat ditabung? Tapi jujur deh, berapa kali lo beneran nemu sisa di akhir bulan? Nyaris nggak pernah kan? Dan itu bukan salah lo. Hidup emang makin mahal. Tiap minggu ada aja pengeluaran tak terduga. Tapi justru karena itu, nabung nggak bisa nunggu sisa. Lo harus nyisihin di depan, kayak lo nyiapin uang buat bayar listrik atau kuota. Kenapa? Karena lo juga penting. Tabungan bukan egois. Itu bentuk sayang ke diri sendiri. Nah, masuk ke pertanyaan paling banyak ditanyain. Kalau gue masih punya utang, salah nggak kalau gue tetap nyisihin uang buat nabung? Jawabannya, bukan salah. Itu justru pinter. Nabung saat masih punya utang itu bukan berarti lo ngelupain kewajiban. Tapi, itu cara lo jaga diri biar nggak bikin utang baru. Bayangin, semua penghasilan lo habis buat bayar utang. Terus tiba-tiba motor lo mogok, orang tua sakit, atau lo sendiri harus rawat inap. Nggak ada dana cadangan, lo akan terpaksa ngutang lagi. Akhirnya, lo cuma muter di siklus bayar utang, kena masalah ngutang lagi. Nggak kelar-kelar. Makanya, lo perlu punya tamang. Jadi gimana dong caranya? Lo nggak perlu nunggu lunas buat mulai nabung. Justru lo mulai sekarang. Sekecil apapun. 5.000 per hari. 10.000 seminggu. Itu bukan soal nominal, tapi soal arah. Setiap kali lo nyisihin uang, lo lagi ngerubah arah hidup lo. Lo lagi latihan buat nggak reaktif terus, buat nggak selalu panik kalau ada hal tak terduga. Dan itu powerful banget. Oke, masuk ke dilema berikutnya. Nabung dulu atau bayar utang dulu? Jawabannya bukan pilih salah satu. Lakuin dua-duanya. Tapi atur porsinya. Coba pakai rumus 50-30-10-10. 50% buat kebutuhan sehari-hari. 30% buat bayar utang. 10% buat tabungan. 10% buat dana darurat. Gaji cuma 2 juta? Masih bisa. Yang penting disiplin, bukan nominalnya. Karena kalau lo bisa atur uang kecil dengan bijak, nanti pas lo megang uang lebih gede, lo nggak kalap. Lo udah punya fondasi. Dan ada satu jebakan lagi yang banyak orang nggak sadar. Mereka fokus banget buat lunasin semua utang. Tapi setelah lunas, beberapa bulan kemudian, ngutang lagi. Kenapa? Karena mereka nggak punya pegangan. Nggak ada tabungan. Nggak ada cadangan. Sekali kena musibah kecil, jatuh sakit, HP rusak, atau kehilangan penghasilan sebentar aja, langsung goyah. Akhirnya, balik lagi ke jalan satu-satunya yang mereka tahu, utang. Ulang lagi dari nol. Makanya penting buat lo tahu, bebas utang itu bukan garis finish. Itu baru setengah jalan. Yang bikin lo aman itu tabungan. Tanpa itu, lo akan muter di lingkaran yang sama. Masih ngerasa 5.000 nggak ada gunanya? Coba pikir ulang. Yang lo bangun dari nabung kecil bukan cuma duit, tapi mindset, kebiasaan, disiplin. Dan yang paling penting, lo lagi nyiapin opsi. Opsi buat gak panik, opsi buat nolak utang baru, opsi buat ngambil jeda sebelum ambil keputusan besar. Dan opsi itu adalah kemewahan kecil yang gak semua orang punya. Jadi, jangan tunggu semuanya tenang buat mulai nabung. Justru dengan mulai nabung, lo yang menciptakan ketenangan. Badai pasti ada. Harga naik terus. Yang bisa lo lakuin sekarang cuma satu. Siapin diri lo sebelum badai datang. Nabung bukan soal kaya, tapi soal ngasih diri lo sendiri ruang buat bernapas. Lo nggak harus sempurna. Cukup mulai. Lo nggak perlu langsung punya 10 juta.
Cukup 10.000 per minggu. Yang penting, konsisten. Sekarang, kalau lo udah baca sejauh ini dan mulai ngerasa tercerahkan, tulis di komentar. Gue mulai nabung hari ini. Sekecil apapun, gue mulai. Karena saat lo nulis itu, lo lagi nandain momen perubahan. Bukan buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri. Dan kalau video ini berguna, klik tombol like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga yang juga butuh arah baru dalam hidup finansial mereka. Ingat ya, lo nggak harus